Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Aulia memilih jalan kedua. Ia menggambar simbol pengikat dengan darahnya sendiri, memasang liontin di dada, dan membacakan mantra dari kitab tua. Seluruh hutan bergetar. Pocong-pocong terbakar cahaya merah. Sosok bertopeng kayu muncul dan menunduk padanya. Engkau pengganti Dimas. Engkau mata Batara baru. Aulia membuka matanya. Ia masih di altar, sendirian. Bayu dan Intan menghilang. Kamera mereka rusak. Tapi di punggung Aulia kini ada simbol terbakar, mata dengan 3 iris. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga melihat perempuan berjubah merah berdiri di batas hutan, diam, dengan mata bercahaya. Kutukan Karangsoga belum berakhir. Ia hanya berganti wajah. 2 bulan telah berlalu sejak Aulia menjadi wadah baru mata Batara. Ia kembali ke kehidupan kampus, berpura-pura normal. Namun setiap malam Jumat Kliwon, tubuhnya bergerak sendiri. Ia akan berdiri di batas hutan, tak sadar, tatapannya kosong seperti orang kerasukan. Dan saat pagi tiba, ia tak ingat apapun. Namun kini, ada yang berbeda. Setiap kali ia berdiri di hutan, ada suara lain yang membisik dalam pikirannya. Bukan suara mengerikan seperti sebelumnya, tapi lebih dalam, licik, dan menggoda. Suara itu menyebut dirinya sang pelihat. Ia mengatakan bahwa kutukan Karangsoga belum lengkap, bahwa gerbang ke dunia roh masih terbuka separuh, menunggu dibuka sepenuhnya. Di tempat lain, Reza, sepupu Dimas yang tinggal di kota, mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat Dimas dalam kondisi mengenaskan, terikat di bebatuan, dengan wajah penuh luka, berteriak kepadanya. Mereka akan membangkitkan Raja Batara. Aulia dalam bahaya. Kau harus menghentikannya. Reza tak pernah percaya hal mistis, tapi mimpi itu terus berulang. Ia mulai menyelidiki jejak sepupunya dan menemukan bahwa catatan lama milik Dimas kini berada di tangan seorang mahasiswi antropologi bernama Aulia. Ia pun mencarinya. Pertemuan mereka tidak berlangsung mulus. Begitu Reza menyebut nama Dimas, Aulia menegang. Matanya berubah merah, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Jangan ganggu penerus kami. Reza dengan panik menggantungkan liontin milik Dimas di depan Aulia. Cahaya dari liontin itu menyilaukan, dan Aulia tersentak kembali ke kesadarannya. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Dengan suara bergetar, ia berkata, Aku tak bisa menahannya lebih lama. Setiap malam dia memanggilku. Reza pun menjelaskan mimpinya, tentang Dimas, tentang Raja Batara, dan bahwa simbol di punggung Aulia kini berubah, bukan lagi 3 iris, melainkan 4. Ia mengenali simbol itu dari arsip keluarga mereka, tanda kebangkitan Raja Batara, entitas pemimpin para roh gentayangan. Aulia dan Reza memutuskan kembali ke Karangsoga. Mereka tidak bisa membiarkan kebangkitan itu terjadi. Mereka membawa barang-barang pusaka warisan keluarga Dimas, cermin pemecah arwah, kitab mantra pengusir roh, dan belati kuningan yang dikatakan bisa memutus kontrak spiritual. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Di hutan menuju Karangsoga, mereka diserang oleh segerombolan pocong bersenjata kuku besi. Mereka berhasil selamat berkat bantuan Embah Kenar, dukun tua penjaga jalur hutan, yang telah lama mengamati gerakan energi dari Karangsoga. Embah Kenar berkata dengan suara parau, "Kalian datang di saat gerbang hampir terbuka.
sang raja menunggu darah terpilih untuk menyatu. Dan Aulia Kekau adalah kuncinya. Di altar utama Karangsoga, mereka menemukan ritual besar sudah berlangsung. Lingkaran darah mengelilingi altar batu, dan di tengahnya berdiri pocong bertopeng kayu. Namun tubuhnya kini menjelma raksasa, tinggi 2 meter, bermata 4, dengan sayap hitam dari kabut pekat. Terima kasih telah membuka gerbang. Kini tinggal satu pengorbanan terakhir, jiwa terdekat. Reza tiba-tiba terseret ke tengah altar. Tangan-tangan hitam dari tanah mencengkeram tubuhnya. Aulia hanya bisa menatap dengan ngeri. Kini ia dihadapkan pada pilihan, menyelamatkan Reza, atau menyegel Raja Batara selamanya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun pada saat genting itu, liontin Dimas yang digenggam Reza menyala terang. Cahaya itu membuka celah di dunia roh, dan roh Dimas muncul dalam wujud utuh, memandu Aulia untuk melafalkan mantra pemecah gerbang. Aulia, jangan biarkan mereka menang. Tutup gerbangnya. Sekarang! Aulia menggambar ulang simbol kuno dengan darahnya, membacakan mantra dalam bahasa roh. Tubuhnya terbakar cahaya merah hitam, dan pocong bertopeng meledak dalam jeritan memilukan. Gerbang itu tertutup. Raja Batara gagal bangkit. Tubuh Aulia ambruk. Simbol mata di punggungnya lenyap. Ia tergeletak tanpa napas. Reza berlutut di samping tubuhnya, menangis dalam diam. Tapi sebelum ia sempat mengangkatnya, dari balik pepohonan terdengar bisikan. Satu gerbang tertutup. Tapi, masih ada 2 yang menunggu untuk dibuka. 3 bulan telah berlalu sejak Aulia jatuh tak sadarkan diri di altar Karangsoga. Ia kini terbaring di rumah sakit jiwa, tubuhnya hidup namun jiwanya seolah mengembara di tempat lain. Reza, satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, menjaganya tanpa henti. Namun malam Jumat Kliwon kembali datang, dan tanda itu muncul kembali. Bayangan mata keempat muncul di balik tirai rumah sakit. Pocong bertopeng memang telah hancur, tapi Raja Batara belum sepenuhnya musnah. Karena yang mereka tutup hanyalah 1 dari 3 gerbang. Dalam tidurnya, Aulia tidak berada di dunia ini. Ia terjebak dalam ruang di antara sebuah limbo roh, tempat arwah penasaran menggeliat dalam penderitaan. Ia berjalan di tengah kabut hitam, dikelilingi suara-suara mengerang tanpa bentuk. Lalu muncul sosok berjubah putih, wajahnya tertutup kain kasa, membawa lonceng kecil. Gerbang kedua sedang terbuka, anak mata. Kau bisa menutupnya. Tapi kau harus mengingat siapa dirimu. Aulia bertanya siapa sosok itu. Aku adalah roh penjaga gerbang tengah. Tapi penjaganya sudah dilemahkan oleh darah-darah yang dibakar oleh keserakahan manusia. Dan kau adalah warisan mereka. Saat Aulia tersentak, ia melihat desa Karangsoga di masa lalu. Sebuah penglihatan. Leluhur Karangsoga menyembah Raja Batara, entitas yang menjanjikan panen dan umur panjang. Tapi perjanjian mereka disegel dengan darah, bayi kembar yang harus dikorbankan setiap 7 windu. Dan ketika ada yang menolak, desa itu dihancurkan oleh penyakit dan roh gentayangan. Dan dari rahim salah satu keturunan korban itu, lahirlah Aulia. Sementara itu, Reza menemukan gulungan kuno dari seorang peneliti Belanda yang dulu melarikan diri dari Karangsoga pada tahun 1926. Gulungan itu menyebutkan 3 gerbang, gerbang tengah, gerbang darah, dan gerbang langit. Bila ketiganya terbuka, Raja Batara akan bangkit dalam wujud sempurna. Gerbang tengah kini mulai aktif, dan pusatnya ada di Gunung Lawa, tempat masyarakat dulu membakar jasad-jasad yang dikutuk. Bersama Mbah Kenar, Reza naik ke Gunung Lawa. Di tengah perjalanan mereka menemukan desa kosong, dan anak-anak kecil menari dalam lingkaran api sambil bernyanyi lagu kuno berbahasa Sunda halus. Leumpang teu balik.
Nu Lala Jopu, Iu Raja Hayang, Muka Panto Dewi. Mereka menemukan altar dari batu lava di dalam kawah tua. Di sana, Aulia muncul, tapi bukan dalam tubuhnya. Ia hadir sebagai roh separuh sadar, dan di belakangnya muncul siluet dari Raja Batara dalam bentuk baru, tinggi, bermahkota tanduk, dan kini berwajah manusia. Kalian tak bisa menolak nasib. Aulia adalah warisanku. Gerbang darah akan kubuka malam ini. Aulia mulai mengingat semuanya, masa lalunya, darah yang diwariskan padanya, dan mengapa ia bisa melihat roh sejak kecil. Ia tahu, untuk menutup gerbang ini, ia harus mengorbankan sesuatu yang tidak bisa kembali, namanya sendiri. Dengan mantra penutup dari kitab Dimas dan cermin pemecah roh milik Reza, mereka memecah energi Raja Batara menjadi pecahan. Namun sebelum itu, entitas itu menanamkan sesuatu di dalam Reza. Kau akan membawaku ke gerbang ketiga. Waktumu tinggal 7 malam. Ritual ditutup. Gunung Lawa tenang. Tapi Reza kini membawa fragmen roh Raja Batara di dalam pikirannya. Dan di punggungnya, kini muncul tanda mata kelima. Reza kini menjadi wadah bagi fragmen Raja Batara. Dalam mimpi dan bayang-bayang, ia mulai mendengar suara-suara yang bukan miliknya. Bisikan itu memintanya membuka gerbang langit, gerbang ketiga dan terakhir, tempat roh tak bernama berkumpul, dan yang selama ini tidak pernah berhasil dibuka, karena hanya bisa dibuka dari dalam manusia. Setiap malam, matanya berubah sejenak, memperlihatkan kilatan 5 iris hitam. Ia mulai melihat bayangan Aulia, tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai roh penjaga. Ia berkata, "Jangan biarkan mereka menang, Reza. Kau bisa menghentikannya, tapi kau harus kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan." Sementara itu, Mbah Kenar menemukan catatan kuno. Gerbang langit hanya bisa dibuka jika Tuan Baru melepaskan kemanusiaannya sepenuhnya. Tapi jika ada seseorang yang mengikatkan diri secara spiritual dan tubuhnya dikorbankan secara sukarela, maka gerbang bisa ditutup dari dalam. Reza dihadapkan pada pilihan: melawan fragmen Raja Batara di dalam dirinya, atau mengorbankan tubuhnya untuk menutup gerbang terakhir selamanya. Langit malam di Karangsoga tampak retak. Petir hitam membelah langit. Di puncak bukit tua di mana 3 batu berdiri, tempat yang disebut warga sebagai Pasir Kancing Langit, ritual terakhir dimulai. Roh-roh dari 2 gerbang yang telah tertutup kini berkumpul. Mereka tidak tenang. Mereka berteriak, merintih, mendesak agar gerbang ketiga dibuka sepenuhnya agar mereka bisa bereinkarnasi atau sepenuhnya musnah. Reza berdiri di tengah. Di dalam pikirannya, Raja Batara tertawa. "Buka gerbangnya. Kau sudah separuh milikku. Dunia ini butuh kekacauan untuk menjadi seimbang kembali. Aku adalah keseimbangan itu." Namun tiba-tiba, roh Dimas dan Aulia muncul. Mereka tidak memaksa Reza, hanya memegang tangannya. "Dimas, kau masih punya pilihan. Aulia, kalau kau percaya pada manusia, tutuplah gerbang itu." Air mata mengalir dari mata Reza. Ia tahu satu-satunya cara menutup gerbang langit adalah membakar tubuhnya sendiri dengan mantra penyegelan. Ia membaca mantra dari kitab tua, lalu menusukkan belati kuningan warisan Dimas ke dadanya. Saat darahnya menyentuh tanah, langit bergetar. Simbol mata kelima di punggungnya menyala terang lalu terbakar. Roh Raja Batara menjerit, tertarik masuk ke pusaran cahaya merah keunguan, dan pintu langit pecah lalu tertutup dengan sendirinya. Satu persatu, roh-roh gentayangan menghilang. Kabut lenyap. 2 tahun kemudian, di sebuah kampus, seorang dosen baru mengajar kelas antropologi spiritual. Namanya Dr. Aulia Sasmita.
Ia tak ingat semua yang terjadi, tapi sering bermimpi tentang seorang pemuda bernama Reza, yang selalu berdiri di depan gerbang dan berkata, "Kamu harus ingat, dunia ini pernah diselamatkan oleh seseorang yang tak akan pernah dikenang." Karangsoga kini telah dibuka untuk umum sebagai situs arkeologi. Tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di sana. Tidak ada lagi roh gentayangan. Tidak ada lagi pocong hitam. Hanya angin yang terkadang berhembus dingin dan membawa bisikan samar. Kami tidak sepenuhnya hilang.